dengan acara yang kita nanti-nantikan dari tadi sore. Udah capek semua? Udah capek? Belum masuk acara inti, masa udah capek? Beliau merupakan orang sekaligus seorang inspirator untuk diri saya pribadi. Benar. Dan mungkin inspirator untuk semua orang yang ada di sini saat ini. Dan semoga harapan kita yang kita tunggu-tunggu, apa yang kita sampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ini ada sedikit biografi dari beliau, yaitu beliau bernama lengkap Dr. Haji Ahmad Wijayanto MA. Beliau lahir pada tanggal 27 Desember 1968. Riwayat pendidikan, beliau merupakan Master Sosiologi Universitas Islam Internasional. Dan beliau juga sebagai sarjana ilmu tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga. Beliau juga merupakan seorang sarjana ilmu antropologi Universitas Gajah Mada pada tahun 1992. Dan beliau berpendidikan dari SD sampai SMA di Kota Solo. Saat ini pekerjaan beliau adalah sebagai seorang dosen magister di Universitas Gajah Mada. Dan beliau juga sebagai pengasuh utama Pondok Pesantren Bina Anak Soleh. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kalian udah nggak sabar ketemu sama ustadznya langsung. Saya rasa muka saya agak menghalangi pemandangan ya. Oke. Hadirin dimohon untuk berdiri. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu Nabi Muhammad, Allah sallallahu alaihi. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ustadz Wijayanto sekarang sudah berada tepat di depan kalian semua. Mana tepuk tangan yang meriah buat Ustadz Wijayanto. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Wijayanto MA, kami persilahkan. Mohon maaf sekali, saya tidak
pakai kursi ya, mohon maaf. Panitia menyediakan kursi, cuman saya nggak nyaman kalau saya di kursi. Saya tidak berambisi terhadap kursi. Jadi, tapi karena panitia menyediakan sudah saya pakai. Ya. Dan mohon izin, saya enak di sini apa di podium, apa saya turun? Ya, baik. Mohon maaf sekali Pak Yayasan. Al-dhaif kal mayyit. Tamu itu harus seperti jenazah. Jenazah itu harus ngikut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau jenazah kok ngeyel, itu berarti bukan jenazah. Dan saya di sini suruh turun-turun, suruh di atas, suruh pulang pun saya pulang sekarang ini. Saya turun ya? Ya, karena sebetulnya saya sudah instruksikan, mohon maaf, saya pesan satu panggungnya jangan terlalu tinggi, maksimal 0,5 meter. Kedua, jangan terlalu jauh karena merasa saya ini kayak tontonan kayak ledek munyuk. Jadi kayak topeng monyet. Jadi nggak apa-apa ya, mohon izin Pak Yayasan ya. Baik, saya turun dulu. Ya, Bapak tetap di sini aja. Nanti ya. Di mana saya? Di tengah sini? Oke. Sini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada hukum aksi itu sama dengan reaksi, reaksi itu berbanding lurus dengan aksi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi jawab lemes itu karena saya mengucapkannya juga lemes, saya tahu persis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Masih ada iklan. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa safina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sholatu imaduddin wa qala aidan masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu kama salil hayyi wal mayyit wa qala ta'ala fil kitabil karim ala bi dzikrillahi tatmainul qulub wa qala aidan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Shadaqal azim wa shadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takzimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Para senior-senior saya yang di atas, guru-guru saya, kiai-kiai saya, para asatid, sesepuh saya, mohon maaf saya dahulukan yang sepuh, karena sepuh ini asapnya lebih ampuh. Dan yang sepuh harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya, kemungkinan besar. Walaupun belum tentu, bisa saja yang sepuh duluan saya belakangan bisa. Bisa juga saya belakangan yang sepuh duluan bisa. Karena kematian itu di tangan Allah, betul enggak? Ada orang yang makan bablas mati, ada enggak? Ada orang olahraga belum selesai mati, ada enggak? Orang naik pesawat mati di pesawat, ada enggak? Masya Allah. Ada orang habis mendengarkan pengajian pulangnya mati, ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Karena kematian itu di tangan Allah. Berapa banyak orang enggak ngira mati, akhirnya juga mati. Saya tadi delay 1,5 jam. Awalnya katanya cuma setengah jam.
ternyata ada pengumuman lagi 1 jam lagi. Nah ini ya delay lagi, alamat saya sampai sini sudah subuh nanti. Jadi mohon maaf saya telat, padahal anak urid anta turid wallahu yurid. Saya dari awal dihubungi, saya sanggup, tapi mohon maaf saya tidak bisa menentukan jamnya karena semuanya tergantung pesawat dari Jakarta. Dan ini komitmen, saya walaupun jam 1 malam pun saya akan datang, tergantung pesawatnya. Dan kalau udah komitmen begini nih, saya dipanggil Jokowi pun nggak mau. Karena nama saya bukan Jokowi. Jadi jangan manggil saya Jokowi gitu, nggak mau. Karena ini komitmen. Saya tadi nunggu mau boarding pesawat, Masya Allah, di sebelah saya persis. Orang enak-enak telepon belum selesai, mati. Halo, langsung mati. Nggak ngira kalau mati, ternyata pulsanya habis. Di depan pesantren saya, di rumah saya ada 178 anak. 23 tahun saya jadi dosen, ngajar di UGM. Gaji pokok saya 7 juta, take home pay-nya sekitar 8 juta. Tapi alhamdulillah sampai hari ini, anak-anak 178 di rumah saya belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah kasih rezeki dari mana-mana. Untung saya diundang ke Semarang, mudah-mudahan paham maksud saya. Saya nggak minta, saya hanya mengingatkan kewajiban panitia saja. Di depan pesantren saya itu ada program kali bersih. Dan sering sekali setiap sore itu banyak orang mancing, orang tengah-tengah mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Itu sering sekali terjadi. Iya rokoknya. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, saya selesaikan dulu dari yayasan, dari ketua, wakil ketua, dari pembina, semuanya yang hadir, mohon maaf pokoknya yang harusnya saya, karena ada beberapa yang berapa ya Pak, kita ketemu di Mina, bukan di Mina, di Arafah waktu itu, karena Arafah dan Mina, saya ketemu beliau dan dalam keadaan di tenda yang cukup panas begitu rupa, dan saya lihat kok kelihatannya ya terlantar makanannya kurang itu, terus saya story itu ternyata jadi pengurus di sini juga, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, adik-adik semuanya, teman-teman apa panggilannya, siswa taruna apa? Taruna. Ya, taruna-taruni semuanya, Bapak Ibu undangan yang saya hormati. Pertama kita ngadakan Masya Allah peringatan Isra Mi'raj. Saya ingin menyampaikan beberapa hal supaya sampai. Cuman saya tidak tahu. Bentar. Ya, jangan kemana-mana, masih ada yang lewat tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada saja yang ganggu, Masya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf, suara saya cukup jelas nggak? Yang di belakang jelas nggak? Yang di sana jelas? Masalahnya semua jelas ke saya, tapi saya nggak jelas ke sana. Saya takutnya saya ngomong terus, saya nggak tahu yang audiennya, saya masih di sini yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha, sudah mi'raj duluan. Nunduk, bukan berdoa atau berzikir, memproduksi aqua, cas aquanya keluar semuanya. Coba boleh saya tes dulu, tangan kanannya di atas, tangan kanannya diangkat, semua tangan kanan diangkat, saya ingin lihat. Coba gerakan. Saya cari tari sufi, kalau Anda nanti ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir, ada tari sufi, ada kekuatan Tuhan dalam diri manusia, dan saya ingin tunjukkan, kalau Anda nanti tari sufi itu muter ratusan kali nggak jatuh, karena ada kekuatan Tuhan dalam diri kita. Lebih kencang lagi, kayak mau copot, seolah-olah Tuhan yang gerakan. Nanti nggak sadar, seolah-olah Tuhan yang gerakan. Lebih kencang lagi. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya, semua lihat saya, lebih saya. Agak kencang, agak condong dikit, tegakkan. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih kencang lagi. Semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih. Pegang dagu, Masya Allah. Pegang dagu, Mbak, pegang
sekarang dagu. Nah, Masya Allah. Ternyata satu. Ini sering yang terlupakan. Apa yang dilihat itu lebih terkesan daripada apa yang didengar. Betul enggak? Saya sadar betul, makanya saya sejak di bandara, begitu turun banyak orang minta foto sama saya. Sampai di sini semuanya pengen foto saya karena sering lihat saya di TV, betul enggak? Seandainya saya ini siaran di radio, kira-kira ada enggak yang minta foto saya? Bisa. Jadi apa yang dilihat lebih terkesan. Maka saya yakin, saya ceramah di sini 8 jam sampai mulut saya berbuih, belum tentu itu mengesan di hati kalau enggak ngelihat saya. Karena penglihatan. Maka nonton TV dengan dengarkan radio, pengaruhnya lebih kuat mana? Non TV. Kedua, ternyata pentingnya pemimpin. Nyatanya saya begini, semuanya begini. Lumayan ada 3 kali, 4 kali turun. Dagu turun. Bapak 7 kali loh, saya hitung. 7 dagu. Dagu itu. Di belakangnya lebih parah, itu 9 kali. Dagu. Itu pun pindahnya karena dipukul sebelahnya. Dagu. Jadi orang itu punya. Yang ketiga, ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Saya ingin membuat pengaruh-pengaruh, apa pengaruh Isra Mi'raj ini dalam kehidupan kita. Saya tidak mau ini hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, bang belum masuk, udah keluar lagi. Apalagi begini ini, biasanya makanannya lebih terkesan daripada ceramahnya. Gimana isi ceramahnya? Wah, rotinya tadi kelegian, kacangi kasinan. Halo itu jawabannya hey. Halo, hey. Halo, hey. Halo, hey, halo. Hey, halo. Halo, hey, halo, hey. Tidak secerdas yang saya bayangkan. Semua lihat saya, semuanya jawab, semuanya jawab. Mikrofon ini warna apa? Oke, semuanya jawab. Mikrofon ini warna apa? Celana saya warna apa? Rambut saya warna apa? Peci saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Aspal warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Rambut saya warnanya apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Ini Bapak, mohon maaf, contoh betapa orang kita ini sangat mudah dipengaruhi. Saya keliling ke seluruh wilayah di Indonesia, 28 negara sudah saya kunjungi. Belum lama saya keliling Australia, sambung Korea, Taiwan, sama Hong Kong. Safari untuk sosialisasi perbankan Indonesia ke remiten di beberapa negara. Mohon maaf, baru di sini saya melihat ada kelelawar tidurnya waktu malam. Jadi kelelawar tidurnya waktu? Kok tadi malam? Nah, ternyata orang punya ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, peringatan dari kata ingat. Ingat ini kalau dalam bahasa Arab disebut dzikir. Kenapa peringatan itu penting? Karena sampai hari ini masih ada yang negur saya. Ustadz, kenapa masih mau ngisi peringatan Isra Mi'raj? Memangnya kenapa? Bukankah itu bid'ah? Kullu bid'atin dolalatin wa kullu dolalatin final. Lu kok bisa? Karena Nabi dan sahabat enggak pernah mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Ini stimat ini ngikutin siapa? Ini bid'ah. Nabi enggak pernah, Isra Mi'raj itu enggak pernah. Artinya peringatan Isra Mi'raj itu enggak pernah. Biasanya saya biarkan, tapi akhir-akhir ini iseng kadang-kadang saya jawab. Loh kalau begitu Anda juga bid'ah, Anda juga sesat, Anda juga masuk neraka. Loh kok bisa? Karena Nabi enggak pernah SMS seperti ini. Enggak pernah Nabi SMS Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhu, cius, cemungut, enggak pernah.
peringatan itu penting, maka Al-Quran itu disebut dengan adzikru. Quran itu namanya banyak, bisa Al-Furqan, Al-Bayan, adzikru, bisa Alkitab, salah satunya adalah adzikru, yaitu peringatan. Dalam Quran dikatakan fadzakir fa inna dzikratan faulil mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu penting bagi orang mukmin. Ada dua pengertiannya. Satu, peringatan itu hanya penting bagi orang mukmin karena kalau dia orang kafir gak ada gunanya. Karena orang kafir itu sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirum la yu'minun. Orang kafir itu diingatkan gak diingatkan, wong namanya juga kafir, dia tidak berubah. Yang kedua, Anda dikatakan beriman, kalau dikasih pengajian, diperingatkan menjadi lebih baik, baru dikatakan beriman. Karena kalau sama saja, itu sama dengan orang kafir. Maka orang kafir itu summum